Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saudara yang dengan tetap setia mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara-saudaraku, kita akan masuk lebih lagi di dalam mendengar firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Dari Indonesia, Pekanbaru, saya menyapa seluruh saudara-saudaraku yang dengan setia mengikuti renungan ini. Mari saya ajak semua kita untuk dapat masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami boleh datang kepadamu, percaya Engkau yang memberkati setiap kami, memberikan kami kesempatan untuk dapat menata hidup kami pada hari ini. Oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar, kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, berkati setiap kami yang datang kepadamu, yang bersekutu kepada Tuhan. Urapi kami, penuhi kami, sehingga hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan turun atas setiap kami, anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat 1 sampai dengan 25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang yang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan.
dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peranan istri sangat penting bagi keluarga, khususnya suami. Istri adalah penolong dan tiang doa bagi suami. Keberhasilan seorang suami dalam membangun keluarga maupun karir tidak terlepas dari fungsi dan peranan seorang istri yang berhasil. Melalui kitab Amsal ini, kita boleh belajar bahwa istri adalah mahkota suaminya. Mahkota selain sebagai hiasan kepala, juga melambangkan kekuasaan dan pemerintahan. Seorang raja maupun seorang ratu pasti akan menggunakan mahkota di kepala mereka sebagai identitas maupun otoritas pemimpin. Saudaraku, pasangan hidup yang baik akan ikut menyumbang kebahagiaan, sukacita, dan keberhasilan. Sedangkan pasangan yang tidak baik akan menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan ketika mencari pasangan hidup. Kita harus mempertimbangkan sifatnya dan komitmennya kepada Kristus dan standar-standar hidup kudusnya, sehingga kita tidak menikahi orang yang salah dan menyesal seumur hidup. Saudaraku, istri sebagai mahkota suami, dan istri menjadi kebanggaan suami karena selalu akan dilihat oleh orang. Mahkota sebagai lambang yang menunjukkan keberhasilan suami, karena adanya seorang istri yang menjadi penolong dan tiang doa. Istri yang cakap, yang saleh dan bijaksana, terampil dan rajin, yang giat bekerja demi kebaikan keluarganya dan memperhatikan urusan-urusan rumah tangganya dengan cermat, yang menjalankan kewajibannya dalam segala hal berdasarkan kesadaran hati nurani. Seorang istri yang hidup di dalam roh, yang dapat menanggung salib tanpa berkeluh kesah. Istri seperti ini mengakui suaminya sebagai kepalanya, dan oleh sebab itu ia adalah mahkota bagi suaminya. Saudaraku,
istri bukan hanya pujian dan kehormatan bagi suami, seperti mahkota yang merupakan hiasan, tetapi juga mendukung dan mempertahankan kewenangan suaminya di dalam keluarganya. Seperti mahkota yang melambangkan lambang kekuasaan, ia akan tunduk dan setia terhadapnya, dan melalui teladannya akan mengajar anak-anak dan hamba-hamba suaminya untuk berlaku demikian juga. Sebaliknya, ketika seorang istri tidak berfungsi dan berperan dengan baik bagi suami dan keluarganya, maka ia akan seperti penyakit yang akan menghancurkan, dan tidak hanya suami tetapi juga keluarganya. Saudaraku, orang yang memiliki istri yang berkarakter buruk memiliki hidup yang sengsara, seolah-olah ia hidup di keranjang sampah, sebab istrinya tidak lebih baik daripada penyakit yang membusukkan tulangnya, penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan selain itu dia membuat malu suaminya. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan dan fungsi istri. Suami harus mengasihi istrinya dengan baik. Jangan sia-siakan istri. Ketika dikasihi, maka istri akan menjadi kekuatan yang akan membawa kebahagiaan bagi suami dan keluarga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan, saudara-saudaraku. Mari kita bersama-sama boleh belajar melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita percaya melalui firman Tuhan kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan kita bersama-sama semakin mengerti dan hidup dalam kebenarannya. Mari saya ajak kita untuk tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap kami akan terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Kamilah pengikut Kristus yang setia, yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Ini kami ya Bapa, penuhi kami, sehingga hati kami sepenuhnya terpaut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, berikan kami penundukan diri kepada firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat di dalam beraktivitas. Kita percaya Tuhan memberkati dan membuat berhasil apa yang kita perbuat sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.